Halo semuanya, kenalin gue Wisnu Arif dan selamat datang di Ngobrolin K-pop. Konten dimana gue bakal ngebahas segala hal yang berbau dengan dunia per-K-popan. Mau itu yang viral maupun yang terupdate sekaligus. Dan tentunya gue bakal ngebahas segala suatu fakta. Tapi gak jarang loh gue bakal ngebahas opini dan prediksi gue mengenai segala hal di dunia per-K-popan. Jadi ya nggak usah banyak basa-basi lagi, udah sesuai sama judul. Di video kali ini gue bakal ngebahas dan nge-review sedikit mengenai Mighty Next Girl atau MTG atau survival terbaru dari MBC TV yang ada di Korea mengenai girl group lagi. Nah, jadi kali ini gue bakal ngebahas episode 10 dan 11 atau semifinal lah kasarnya dari Mighty Next Girl kali ini. Jadi ya nggak usah banyak basa-basi lagi, gue langsung aja masuk ke pembahasannya, oke? Nah, jadi sebelum gue masuk ke pembahasan episodenya, jadi gue bakal ngebahas dulu gimana sih sistemnya gitu loh di episode 10 dan 11 alias semifinal dari Mighty Next Girl ini. Karena episode 10 dan 11 ini kan udah semifinal, jadi sistemnya itu agak sedikit berbeda sama episode-episode sebelumnya. Jadi gue bakal ngejelasin sedikit di semifinal kali itu gimana. Jadi semifinal kali itu tinggal 21 peserta, jadi tinggal 21 cewek-cewek dan mereka ini dibagi dua tim sekarang. Pertama ada tim debut, kedua ada tim penantang atau challenger team. Jadi ada tim-tim yang udah 7 orang debut dan 14 orang lagi challenging team. Jadi gimana sih pembagiannya debut tim sama challenger team atau tim penantang ini? Jadi kalian kan udah buat kalian nonton Mighty Next Girl, kalian pasti tahu ada sistem namanya perebutan slot. Nah, rupanya nih selama ini perebutan slot di Mighty Next Girl itu untuk babak semifinal ini. Jadi mereka kayak di episode 9 kemarin di akhir episodenya diumumin tuh siapa aja sih yang masuk top 7. Jadi top 7-nya bakal jadi debut tim sesuai sama slot yang kemarin. Yaitu ada 2 slot dari grade 1 slot dari grade 2, 2 slot dari grade 3 dan 2 slot lagi dari grade 4. Jadi total ada 7 orang. Yang isinya itu pertama ada Park Bo-eun grade 1, Kim Son Hyo grade 1, Kim Ri-won grade 2, Kim Hyun Hee grade 3, Kim Yoon So juga grade 3, Yoon Chae-won grade 4 dan juga Kim Yoo-yeon di grade keempat. Jadi total ada 7 orang ini yang langsung masuk ke debut tim. Jadi debut tim ini tuh kasarnya kayak ya tim yang vote-nya paling tinggi, yang paling diidolain dan memenuhi kriteria gitu loh. Mereka masuk ke top 7 memenuhi slotnya. Jadi 14 orang lagi tuh kemana gitu. Nah, jam 14 orangnya lagi nih itulah yang dinamain dengan tim penantang. Jadi tim penantang ini nanti tuh bakal nantang ke tim debut inilah untuk ngerebut posisi mereka. Jadi pokoknya kalau lu di tim debut lu nggak bisa keeliminasi dan udah pasti aman gitu loh. Tapi kalau lu masih di antara di luar tim debut lu masih terancam gitu kasarnya. Oh ya, by the way ini sorry banget kalau gue ngomongnya agak cepet ya. Soalnya pembahasan di video itu banyak banget. Dan ini gue mau jelasin dulu sedikit. Nah, jadi tadi tim debutnya kan ada 7 orang gue bacain. Jadi tim penantangnya nih ya ada 14 orang sisanya gitu loh. Nah, di antara 14 orang sisanya itu kan nggak mungkin semuanya bisa ngelawan tim debut ini 7 orang ini. Nah, jadi diadakanlah babak semifinal ini, yaitu babak di mana tim penantang ini dibagi jadi 2 tim lagi. Jadi tim penantang ini dibagi jadi 2, yaitu tim hitam sama tim putih. Pokoknya tim hitam sama tim putih ini dibagi kan. Jadi yang menang di antara tim hitam dan tim putih ini bakal bisa ngelawan one by one. Lu bayangin boy, by one lawan tim debut. Nah, jadi gimana cara nentuin tim hitam tim putihnya udah dijelasin sebenarnya di episode 9. Jadi peserta ini tuh kayak disuruh milih dulu lagunya, mereka mau by one lawan siapa, mau ketemu siapa. Nah, kalau udah jelas mau ketemu siapa, pokoknya satu orang tuh bakal ngelawan dua deh. Misalnya Yun Chewon bakal milih dua lawannya. Ini Boon bakal milih dua lawannya. Riwon bakal pilih dua lawannya. Pokoknya itu lawannya itu dua diantaranya itu nanti bakal disuruh rebutan mau tim hitam atau tim putih. Jadi otomatis kok misalnya lu pilih lawan Chewon, lu nggak bakal bisa setim sama yang juga ngelawan Chewon gitu loh. Jadi pokoknya nanti dibagilah jadi 2 tim. Misalnya nih gue kasih contoh. Misalnya Cewon, lawannya kan dia milih Mihi sama Terim. Sebenarnya bukan milih sih, kayak mereka juga mau gitu loh. Mihi sama Terim. Nah, jadi Mihi sama Terim ini nggak mungkin setim. Jadi mereka tinggal rebutan deh. Mau masuk tim putih. Tim putih lagunya tuh Everglow Dundun. Sedangkan tim hitam lagunya Mavia in the Morning dari ITZY. Jadi ya
pokoknya udah dibagi kan dua tim. Jadi tim putih tuh ada Kim Subin, Kim Hari, Kim Hin Ye, Lee Yong Chik, Lee Mi Hee, habis itu ada Oh Ji Eun sama Won Ji Min. Buset, isinya gila-gila boy. Semua isinya all rounder, talent, ace. Pokoknya dan satu lagi di tim Black ini dance-nya kuat banget. Ada Choi Yun Jong, buset. Ada Hong Hye Ju, ada Lee Tae Rim, ada Minami, ada Seungju, habis itu ada Lee Ji Woo sama terakhir ada Myung Hyung Soo. Buset nih. Gua rasa nih kalau udah di top 21 ini nggak ada yang bener-bener kayak gua nggak pengen sama lu, gua nggak pengen sama lu. Tapi kayak gue sama siapa aja jadi gitu loh. Tapi menurut gue nih dua tim nih agak seimbang ya, lumayan seimbang. Tapi kan dari latihannya kita bisa lihat tim putih ini lebih kompak ya. Gue nggak tahu nih framing dari MBC apa gimana, tapi ya tim A ya, maksudnya tim putih ini kelihatan lebih kompak sedikit. Nah, tapi tim B ini lebih ke kejutan gitu loh. Ya udahlah, nggak usah banyak lagi kita bahas, masuk ke performance-nya. Di hari H diumumin rupanya kalau penentuan pemenang antara tim putih dan tim hitam ini oleh juri. Ini nih yang seru nih ya kan. Jadi lu fatal, lu gagal gitu loh. Dan ya tim pertama yang perform tuh tim hitam. Tim hitam perform duluan, keren banget. Hyeju, Taerim sama Yunjong backflip, terus Hyejunya muter lagi ke depan. Buset, itu bukan untuk kaum jompo, mohon maaf. Itu bener-bener tulang belakang lu dilatih tuh kayak karet, itu elastis banget boy. Hyeju gokil sih, gue bilang di tim hitam nih Hyeju it the show banget. Tapi tim putih nggak mau kalah. Kalau boleh jujur, gue sebagai yang gue walaupun bias gue Yunjong, tapi gue akui tim putih ini koordinasinya, kerjasamanya, kompaknya, dan kestabilannya tuh lebih berasa gitu loh. Tapi sayang banget menuju akhir performance, ya Jimin agak sedikit oleng kayaknya ya. Kayaknya tuh kalian pernah nggak sih ngerasain kayak darah rendah pas nengok ke atas tiba-tiba putih semua? Gua rasa dia kayak gitu sih, agak-agak blank sedikit, jadi kayak oleng gitu kan, jatuh ya. eh Gimana lagi ya kan, padahal performance-nya gue akui bagus banget loh, apalagi Jimin ya. Jimin tuh di performance itu gue bilang kill the show banget. She ate it, pokoknya dia keren banget. Tapi sayang banget malah dia pula yang buat kesalahan ya kan. Terus akhirnya kelar, terus juri pun ngasih pendapatnya. Habis itu Ok Jo Hyun yang mentor grade 3 bilang kalau mereka ngasih penilaian itu dari berbagai sisi dan mengurangi nilai gitu loh, jadi kesalahan bakal dihitung segala macam. Dan akhirnya yang menang adalah tim hitam alias tim B. Jadi sini penonton benar-benar nggak berhak, cuma juri doang, dan mereka yang tahu bener kan siapa yang berkualitas, kesalahan gimana dihitungnya dan sebagai macam lah sebagai idol profesional. Pokoknya ya seru banget dah, seru banget performance-nya gue akui. Di luar kesalahan Jimin, ini benar-benar dua performance yang luar biasa, kayak mereka bisa bawainnya dengan sangat baik gitu loh. Dan ya akhirnya tim hitam menang, mereka berhak untuk menantang one by one dengan tim debut. Yang tim debut di hari itu juga sebelumnya udah perform lagu khusus mereka, Surprise. Dan ya menurut gue lagunya lumayan enak banget, jujur-jujur aja. Tapi gue rasa di stage itu mereka agak, gue nggak tahu itu lip sync atau autotune setelah dipublish ya, tapi gue yakin itu kayaknya agak sedikit ada di sentuhan audio autotune mungkin ya. Tapi gue suka banget sama lagunya, ada ya gitu sih. Pokoknya keren banget dah. Dan ya kita masuk aja lah ke one by one-nya. Yang pertama, oh ya by the way ini gue sambil lihat data-datanya dulu ya, soalnya gue agak lupa takutnya. Yang pertama ada Yoon Chaewon lawan Lee Tae-rim. Kan kalau Lee Tae-rim ini kan dari tim hitam yang menang. Kalau dari tim putihnya satu lagi ada Lee Mi-hee. Nah, jadi Chaewon ini milih lagu On the Ground dari Rose. Lawannya tuh Tae-rim sama Mi-hee. Ini gue kalau boleh jujur ya, tanpa membiasin siapapun, tanpa lihat siapapun secara objektif, ini tuh lagunya untuk Chaewon banget gitu loh. Dia genius banget. Karena iya, lu tahu Rose kan, dia bukan seorang performance yang benar-benar kayak harus dance bagus, harus gimana, tapi benar-benar seorang idol yang fokusnya tuh ke nyanyian gitu loh. Jadi kayak
bener-bener lagu untuk si Cewon banget. Dan vibes Cewon ini kayak ya dia soft girl, dia baik banget ya, emang gua aku ini lagunya untuk dia, dan dia genius banget milih lagu ini, On the Ground by Rose. Dan ya kita masuk ke performnya Cewon versus Taerim. Gua aku ini performnya hampir no mistake ya. Meskipun di latihan Taerim kelihatannya tuh kayak grogi segala macam, dan tapi dia bisa bawain lagunya tuh dengan bagus. Tapi di sini agak beda, yang mungkin banyak orang setuju. Ini benar-benar kayak Cewon tuh bawanya dengan soft girl, tapi Taerim tuh bawanya dengan agak sedikit. Dia kita kan tahu dia karakter itu keras kan. Jadi mungkin dia kayak terbawa suasana karakter yang lama, dia agak sedikit keras tapi bagus gitu loh, ngerti gak? Kayak emang bener-bener dia bawain karakter dia aja ke lagu On The Ground ini. Dan gue udah lihat juga Mihi perform On The Ground ini ya mirip-mirip sama Tairi. Memang karakternya tuh karakter yang kuat, strong. Beda sama Cewon yang emang soft girl, princess banget gitu ya kan. Ya pokoknya Cewon versus Taerim bener-bener bagus banget. Keduanya hampir no mistake, high note-nya bagus. Cewon yang ditantang dance juga bagus dan segala macamnya ya hampir no mistake, dan keluar skornya hasilnya 210 untuk Cewon dan 155 untuk Taerim. Akhirnya menanglah Lee Taerim ini. Menanglah Lee Taerim, menanglah Yun Cewon ini, sorry. Jadi Cewon akhirnya menang dan bisa mempertahankan slot debutnya. Habis itu masuk ke round kedua. Round kedua ada Kim Son Yu lawan Choi Yun Jong. Jadi Kim Son Yu ini kan tim debut dari grade 1, sedangkan Choi Yun Jong ini penantang dari grade 3. Ini nih pertandingan yang kalau boleh gue jujur, yang kita tuh bakal fokusnya tuh ke dance-nya gitu loh. Gue nggak expect bakal fokus ke suaranya atau rapnya atau gimana, tapi gue fokus tuh bakal ke dance ya. Kita tahu Son Yu ini one of the most powerful dance, dan Yun Jong one, bisa bilang strongest powerful dancer sama Hyeju di show ini. Jadi ya gue bisa lihat Son Yu lawan Yun Jong bener-bener kayak mereka bisa bawain performnya dengan bagus banget. Tapi ini gue ada sedikit kayak sayang banget dari Son Yu itu, karena dia kayak agak tertekan, gue lihat dari latihan agak tertekan pas mau perform. Di saat Yun Jong masih bisa senyum-senyum segala macam, kayak masih bisa nengok muka musuh, tapi Son Yu tuh kayak lebih ke nunduk tapi grogi gitu. Mungkin ya karena sempat yang dimention juga sama Aiki, kenapa sih lu berani apa, Son Yun ini agak terlalu berani gitu loh milih Yun Jong sama In Hye kan satu lagi lawannya. Dan ya gue udah lihat dua-dua performnya In Hye Yun Jong, menurut gue nggak beda jauh, tapi gue jujur karena gue bias ya Yun Jong ya. Kalian mungkin bisa bilang bias, tapi gue akui gue lebih suka Yun Jong karena lagunya lebih masuk. Soalnya menurut gue In Hye itu lebih cocok ke lagu-lagu yang soft gitu loh, yang kayak untuk Cewon. Soalnya dia vibes vokalis kan, jadi lebih cocok yang kayak gitu. Sedangkan Yun Jong bener-bener performance banget dan gahar banget kan, jadi gue rasa ini lagunya bener-bener cocok untuk dia. Sony juga sama, makanya gue nonton performnya kan. Yun Jong bener-bener kan, ini gue rasa tim challengernya ini rata-rata yang buka lagunya ya, kayak yang ngambil bait pertama itu rata-rata gue lihat tim penantang ya. Terus Yun Jong ini bisa buka lagu dengan bagus. Son Yu juga bisa bawa lagunya tuh eh nyimbangin gitu loh, suaranya bisa diserakin, bisa di high note juga dapet, dan ya bagus banget gitu loh. Yun Jong masuk ke rap, buset, dia beruntung banget dan bagus banget bisa dapat rapnya itu loh. Kalau misalnya Son Yu yang dapat rap, gue nggak yakin Yun Jong bisa menang. Tapi karena nih beruntungnya Son Yu dapat high note ya kan, udah impas lah. Yun Jong dapat ke rapnya, Son Yu dapat high note, Yun Jong dapat rap, dan ya mereka berdua bisa kill performnya dengan sangat bagus. Dan ending fairy-nya Yun Jong imut banget. Emosi gua, maaf. Pokoknya imut banget. Son Yu juga gahar banget, kayak kebalik grade-nya nih, mohon maaf. Tapi ya keren banget, dan akhirnya Yun Jong bisa menang dengan skor yang tipis banget ya, jujur aja. Ya hasilnya 186 untuk Son Yu dan 193 untuk Yun Jong. Yun Jong pun bisa dapetin slot debut, dan Son Yu harus keluar dari tim debut dan masuk ke top 14 yang terancam ke eliminasi. Habis itu setelah Yun Jong ya seperti biasa dia nangis. Kayak Yun Jong ini tiap habis menang nangis gak sih?
kayaknya karena di awal-awal dia kalah mulu, sekarang dia jadi tersentuh terus tiap menang. Nggak tahu dah. Habis itu masuk ke episode 11. Di episode 11 masuklah kita ke pembuka lagu Havana by Camila Cabello, Minami versus Kim Hyun Hee. Ini menurut gua apa? Dua kontestan yang performance itu sangat mengejutkan gua, yang ciri-cirinya kayak seksinya sama, visualnya nggak jauh beda, auranya nggak jauh beda. Ini benar-benar perform yang menurut gua head apa seimbang banget gitu loh, cap to cap. Ya, Hyun Hee pakai baju merah, Minami pakai dress, dan ya gua rasa nih perform yang gue bisa merasakan feel hotnya ya di stage. Gua langsung masuk ya ke hasilnya, di mana Minami menang, yang tim penantang menang dengan skor 201, sedangkan Hyun Hee dengan skor 180 kalah. Jadi Hyun Hee itu harus turun dari spot debut dan Minami berhasil masuk ke spot debut. Tapi ini gua tanpa apa ya, merendahkan apapun dan tanpa mengejek siapapun, tanpa menganggap siapapun lebih baik lebih jelek, tapi gue bilang Hyun Hee di sini udah perform tuh bagus banget. Dia buat performnya itu kayak lagu dia sendiri gitu loh. Dia bener-bener seksinya, hotnya, goyangan dance ya dapat banget. Tapi ya mungkin ya orang melihat sesuatu yang lebih spesial di Minami ya, mungkin vokalnya ya kan. Tapi ya menurut gue siapapun yang menang di perform ini nggak terlalu penting, karena Hyun Hee juga rank tinggi, Minami juga nggak rendah-rendah banget ranknya. Jadi siapapun yang menang udah pasti lolos juga. Ya akhirnya Hyun Hee turun ke yang terancam eliminasi. Masuk ke match selanjutnya yang menurut gue lumayan mengejutkan ya, antara Park Bo Eun versus Yoon Seung Jo yang bawain lagu Dam Dam by John Somi. Ini menurut gue apa, match yang agak mengejutkan tuh dari hasilnya ya, dimana Boen dapat 292 dan Seungju tuh cuma dapat 89. Gue jujur agak kecewa di sini, karena menurut gue Seungju tuh bisa perform tuh bagus banget. Dari talent dan popularitas dan penguasaan stage tentu Boen memang lebih tinggi, tapi kayak dari Seungju gue bisa ngeliat dia kayak lebih enjoy stage-nya. Dia bisa bawain Dam Dam tuh dengan happy, dimana Boen bawa Dam Dam lagu ini tuh dengan apa, ekspresinya yang lumayan strong gitu kayak biasa kan, tapi Seungju bisa bawa dengan happy. Dia bisa senyum walaupun dia yang tertekan di sini posisinya, tapi dia bisa tetap happy, cute banget, dan bisa enjoy the stage. Tapi ya gue jujur agak kecewa sih dengan hasil. Gue bukan kecewa Won yang menang, tapi gue kecewa dengan vote yang terlalu tumpang tindih gini. Jadi kan sorry to say kelihatan banget gitu loh di sini fans Boen ya menguasai gitu kan, kayak ya udah bias gitu loh. Soalnya kalau berjujuran voting di antara Boen sama Seungju, gue cuma expect beda tuh 10, beda 20-10. Karena gue nggak menganggap Boen tuh lebih bagus dari Seungju, dan gue nggak menganggap Seungju tuh lebih jelek dari Boen. Tapi gue nggak bilang juga Seungju bakal menang juga, tapi gue nggak merasa dia bakal jauh lebih baik gitu loh. Gue bilang Boen layak menang, tapi kekalahan Seungju ini nggak layak setelah itu gitu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Jujur gue pas pengumumannya ini agak agak sedih sih. Gue agak tersentuh juga sama gimana attitude mereka di stage, dan ya gue rasa emang itu nasibnya si Seungju kan, belum rezeki ya. Oke lah, lanjut ke perform selanjutnya, Kim Yun So versus Hong Ye Ju. Ini perform yang gue udah nonton perform di keduanya. Gue ngelihat, jujur-jujuran gue lihat Yun So versus Yong Che itu agak kacau. Mungkin karena rehearsal ya. Yun So yang biasanya rapnya bagus kan, gue kemarin pas lihat rehearsalnya, belum lihat yang versi orinya, tuh bener-bener kacau banget menurut gue ya. Rapnya bener-bener kayak terlalu flat gitu. Tapi pas masuk ke perform aslinya, gue sempat deg-degan karena gue udah pernah lihat versi yang rehearsalnya, yang kasarnya real version ya. Tapi itu kan lawan Yongche gitu, cuma rehearsal, dia pasti belum tentu serius juga ya kan. Tapi gue jujur agak kecewa sedikit di situ. Kenapa Yunso kayak gini? Yongche juga bukan Yongche yang biasanya, dia nggak neken di vokal gitu loh. Tapi ya mungkin
ada faktor-faktor lain yang nggak bisa kita tahu. Tapi pokoknya pas udah masuk ke real performance bisa dibilang Yun sama Hyeju ini kan orang yang talented, ranknya tinggi, yang lumayan bagus, tapi nggak pernah bersinar gitu di stage. Jadi kayak mereka tuh kalau di stage di onset tuh kayak ya rank 3, rank 4, rank 5, kayak tengah-tengah terus lah, nggak pernah sampai rank 1 kayak Yunjong kan bisa rank 1 2, Hyunhee rank 1 2, atau Chaewon 1 2, Hyungso 1 2 kan enggak kan. Kalau Hyeju sama Yunso ini kan lebih ke mid gitu loh. Tapi ya udah masuk perform comeback home dari 21 ini gua akui gila banget. Gokil banget. Di sini benar-benar kelihatan kayak mereka bisa maksimalin potensi mereka di setiap poin. Yunso yang potensinya lebih gede di rap sama di vokal bisa benar-benar menguasai stage tuh pas momen vokal sama rapnya di awal-awal kan. Tapi Hyeju yang kita tahu dance-nya tuh powerful banget, one of the strongest dancer di acara ini. Benar-benar kalau ada sedikit celah untuk dia pamerin dance dia dimanfaatin. Itu yang gua salut banget dari Hyeju. Soalnya gue juga kita akui lah Yunso rapnya jauh lebih tinggi tingkatnya daripada Hyeju di sini, tapi Hyeju bisa manfaatin tiap momentum dengan gerakannya, kayak misalnya part yang kayak gini kan, itu benar-benar Hyeju benar-benar kayak oke, ini ada dance sedikit nih, gue nggak dapat spotlight tapi gue bisa manfaatin, itu keren banget dari Hyeju. Dan di dance break akhirnya ya kita tahu Yunso kan bukan kapabilitas utamanya kan di dance. Hyeju langsung lah di killingnya terlihat lebih santai, Yunso agak lebih tegang dikit. Dan ya akhirnya masuk ke hasilnya, Yeju menang juga dengan skor 241 dan Yunso kalah dengan skor 140. Yunso pun harus ngasih badge dia ke Hong Hyeju. Dan ya ini rupa sebenarnya hasilnya agak lumayan kontras ya. 100 poin tuh banyak loh. Tapi ya udahlah gimana, udah gak ngerti gua, pusing. Habis itu masuk ke Kim Riwon versus Myung Hyung So. Mereka dua bawain Feel Special by Twice. Ini tuh lagu yang dibawain Twice yang susah banget. Susah banget. Tapi kalau ngelihat Riwon sama Hyungso, satu grup yang gue kepikiran tuh ya cuma Twice gitu loh. Jadi menurut gue emang nih dua orang emang cocok banget untuk bawain lagu Twice dan akhirnya kesampaian. Dan kayak ini lagu Twice kedua ya setelah Like yang dibawain di acara nih, dan tuh menurut gua lagu ini tuh bener-bener sulit ya, dan memang diakui peserta aja banyak yang bilang ini lagu, sampai ada yang ngatain Riwon kan, yuk Riwon kenapa milih lagu ini sih, lu nggak tahu lagu ini susah gitu kan. Tapi pokoknya lagu ini tuh bener-bener dalam banget maknanya, makanya lagu ini tuh sebenarnya Riwon di sini agak blunder ya, karena dia kan vibesnya tuh soft girl tapi yang kayak happy gitu ya. Mending dia bawa lagu-lagu kayak I Can Stop Me mungkin daripada Feel Special kan, atau Yes or Yes mungkin Riwon kan lebih cocok. Soalnya Feel Special ini kan lagu yang kasarnya tuh orang depresi ya, kasarnya ya. Ya Hyungso kita tahu dia gagal debut di Buster, bukan gagal debut sih, kayak nggak terlalu sukses di Buster, pengen debut ulang. Perjalanannya tuh bener-bener digambarkan di Feel Special ini. Jadi ya lu berharap apa? Hyungso udah jelas bakal mendalami lagu ini lebih bagus. Riwon ya, Riwon ini kan vibe-nya cute gitu kan, kayak yang gue bilang tadi, dia mungkin ya karena masih kecil ya, jadi mungkin dia belum terlalu mikirin hal yang kayak gitu, dia mungkin lebih milih lagu yang dia suka aja. Tapi ya dia bisa bawain lagu ini tuh bagus gitu loh. Tapi yang kita tahu Hyung So ini vibe-nya tuh bener-bener Jihyo plus Mina banget, vokalnya bagus, performnya bagus, dan bisa mendalami lagu ini banget gitu loh. Ya Hyung So menang, gue juga setuju nih, setuju banget. Tapi poinnya 253 untuk Hyung So banding 121 untuk Riwon. Wow, jujur agak bingung juga ya. Ini apa, eh juri di side-nya, apa penonton di side-nya nih mikir apa gitu loh. Jauh banget ini votingnya. Tapi ya udahlah mau gimana lagi. Pusing, pusing, pusing pokoknya. Dan yang terakhir ada Kim Yoo-yeon versus Lee Ji-woo yang membawakan lagu Leon by IU. Ini perform yang luar biasa mencengangkan, mengagetkan dan mengejutkan. Mengejutkan dari sisi dance, mengejutkan dari sisi vokal, mengejutkan dari sisi visual. Wow, pusing dah gua, pusing. Tuh jujur ini perform yang paling kacau dah, paling kacau, tapi gue nikmati aja gitu nontonnya. Wih, kacau.
Ini gue udah nonton ya, Yuyon versus Jiwo sama Yuyon versus Hari, dan gue lihat nih tiga orang. Nih no offense, no apa. Selama ini kan kita tahu nih tiga orang ini ekspresinya itu paling flat di antara peserta yang tersisa. Jadi kayak gue udah expect sebenarnya bakal gimana performnya. Gue nggak berharap banyak di dance atau di vokal ya. Tapi ya kalian semua mungkin udah lihat di latihannya bener-bener kacau, di roasting habis-habisan nama Soyeon, sampai Soyeon bilang gue nggak habis pikir gimana Jiwoo sama Yuyeon bawain lagu ini di stage. Pokoknya gue jujur bingung juga ya. Ya jadi gue langsung masuk lah ke apanya, performnya ya. Di performnya jujur-jujuran Jiwoo benar-benar nguasai. Dia nguasai vokal, dia nguasai dance ya, walaupun nggak sempurna ya, masih ada beberapa offbeat, beberapa yang nggak sesuai. Tapi Yuyeon yang walaupun secara dance agak kacau, secara vokal juga ya oke aja, so-so lah. Tapi ini pertama kali gue lihat Yuyeon itu bisa nampil di ekspresi dia tuh cantik banget. Gue bilang ini Yuyeon ya, gue jujur akui nampak banget kejeniusan Yuyeon di sini. Dia benar-benar bisa manfaat. Dia tahu dia cantik. Gue akui dia tahu itu dia cantik. Dan dia bisa manfaati kecantikan dia itu. Dia mungkin no offense lagi ya, dia mungkin tahu oh gue vokal nggak terlalu kuat kayak yang dia bilang kan, gue dance nggak terlalu kuat, gue masih banyak kekurangan, tapi gimana gue caranya harus menang, karena latihan tuh nggak bisa cepat gitu loh. Lu dalam 2-3 bulan nggak bisa langsung tiba-tiba jago kan, tapi pokoknya harus ada perkembangan, dan tuh pun pasti slow. Mungkin Yuyon ini bukan basic di situ. Terus dia mikir gimana cara gue bisa menang. Oh iya, gue tuh cantik, jadi gue cantik dan seksi, jadi gue harus manfaati seluruh yang ada di diri gue. Ekspresi dia bener-bener di cutinnya, dia dance-nya sampai nunjukin pundak. Ya gimana lu kalau misalnya di stage, gue jujuran lagi nih, Jiwoo tuh kelihatan kalau Yuyunnya tuh benar-benar ekspresif gitu, Jiwoo jadi kelihatan kayak awkward banget gerakannya. Dia benar-benar kayak cuma terpaku di satu gerakan, dua gerakan, kayak udah kebaca lah gerakannya gimana. Sedangkan Yuyun ini tuh banyak ngelakuin gerakan yang nggak kita duga, dan dia nunjukin kecantikannya. Jadi menurut gua penonton, kan ini votingnya dari penonton onsite ya. Penonton onsite itu kayak wow, terpaku sama Yuyun. Mereka kasarnya kayak emang tahu nih performa ada kekurangan, cuma kayak wah Yuyun, gue fokus nengok Yuyun terus nih, soalnya ini lagu bukan yang ada high note banget, nggak ada yang rap rap banget, jadi Jiwo mau manfaatin di situ juga berat gitu kan, karena kecuali emang lagunya ada high note yang benar-benar high ya kan, mungkin dia bisa langsung menarik perhatian publik. Tapi ini kan lagunya kayak kasarnya nadanya tuh ya segitu-segitu aja, nggak terlalu susah-susah banget bagi mereka. Jadi ya Jiwoo nggak bisa terlalu outstanding juga di talentnya kan ya. Yuyon bisa dapetin perhatian publik lebih, khususnya gua bukannya kasarnya membela atau visual apa ya, cuma fokus pada visual, tapi gua emang rasa Yuyon jenius gitu loh dalam perform ini. Bukan artian jenius dia bisa perform dengan baik, bukan artian semua kalian nanti bilang semua orang visualnya bisa cantik, tapi dia benar-benar tahu kekurangan dia di mana, dan dia tahu dia nggak bakal sempat atau dia bisa memperbaiki itu dengan sempurna. Akhirnya dia melakukan hal lain gitu loh, gerakan-gerakan tak terduga yang buat dia bakal bisa menarik perhatian publik dan menang hasilnya ya. Hasilnya Yuyur menang 196 dan Jiwoo 177 ya, nggak terlalu beda jauh lah. Nih gua rasa hasil yang lumayan deserve gitu loh untuk mereka berdua. Dan ya udah ditentukan hasilnya, kita udah dapet 7 debut tim yang baru, di mana banyak yang rebut-rebutan. Pertama ada Yoon Chaewon yang tetap mempertahankan slotnya. Yang kedua ada Choi Yoon Jong yang ngambil slot dari Son Yu. Ketiga ada Minami yang ngambil slotnya Hyun Hee. Keempat ada Boon yang berhasil mempertahankan slotnya juga. Kelima ada Hyeju yang ngerebutnya slotnya Yoon So. Keenam ada Myung Hyung So yang ngerebut slotnya Riwon. Dan ketujuh ada Kim Yoo-yeon yang berhasil mempertahankan slotnya juga. Dan 7 orang ini berapapun rank mereka di online voting bakal selamat dan langsung menuju ke babak final. Sedangkan tadi yang udah kalah-kalah, yang tim putih pertama yang kalah, dan kayak Lee Tae-rim, Yoon Seon-ju,
Lee Ji-woo, Kim Son-hyuk, Kim Hyun-hee, Kim Yoon-soo, Kim Ri-won yang kalah di 1v1 semua harus jadi kandidat untuk tereliminasi. Jadi total kandidat eliminasi ada 14 orang. 7 diantaranya bakal langsung masuk ke final. Dan ya ini udah diumumin sama MC-nya cara nentuin yang masuk ke final tuh dari hasil voting, dan hasil voting yang dipakai tuh dari tanggal akhir Desember sampai 18 Januari. Gue lupa tadi akhir Desember berapa. Pokoknya sampai 18 Januari. Dan ya ini kalau kasarnya kalian bisa lihat nih online votingnya sekarang. Dan udah diumumin lah sama si MC-nya kalau yang tereliminasi itu ada 7 orang. Pertama ada Kim Subin tereliminasi, Oh Ji Eun tereliminasi, Sung Ju tereliminasi, Ji Woo tereliminasi, Taerim tereliminasi, Hari tereliminasi, dan Kim In Hye juga tereliminasi. Jadi yang bertahan tuh ada sisanya, ada siapa ya? Riwon yang pokoknya yang votingnya tinggi lah, Mi Hee, Young Chae. Habis itu ada ya Won Jimin ya. Pokoknya mereka masih bertahan dan melaju ke babak final yang akan diadakan hari Minggu besok tanggal 27 ya, tanggal 27 Februari 2022. Gua jujur agak nggak terlalu heran ya sama hasilnya, karena gua udah baca rumornya segala macam dan gua udah expect hasil ini sebenarnya. Tapi ada beberapa yang gua bingung eh dan gua sayangkan ya. Ini misalnya kayak Kim In Hye. Ini nih dia tuh minggu lalu tuh rank 8 loh, asal kalian tahu. Tapi karena vote yang dipakai tuh vote tanggal 18, dia ranknya kali eliminasi. Ini kayak sayang banget. Nantilah gua bahas di video selanjutnya gimana sistem MTG dan kekonyolan di sistem MTG nih menurut gua. Ya pokoknya 14 orang yang selamat ini mereka bakal bawain final performance di tanggal 12. Gua rasa 7 debut tim ini sistemnya bakal ya rebut-rebutan ya. Gue kurang tahu ya, mungkin kita minggu tonton. Dan di antara 14 ini semuanya kuat-kuat, nggak ada yang bisa dianggap sepele satupun. Baik itu kuat vote, kuat visual, kuat dance, kuat vokal, kuat talent, kuat rap, semua pokoknya kuat. Nggak ada satupun yang bisa diremehin karena emang cuma 14 gitu loh. Jadi udah kesisih banyak banget. Jadi ya oke, segitu aja untuk video kali ini. Sekali lagi gue minta maaf banget kalau ada salah-salah kata, dan ya gue maaf banget kalau misalnya gue ada menyinggung perasaan kalian atau gue menyinggung bias kalian, karena gue di sini bukan untuk menyebar kebencian atau untuk menyerang siapapun ya. Dan sekali lagi gue bukan produser, gue bukan dancer, gue bukan penyanyi profesional segala macam ya. Gue cuma seorang pecinta K-pop yang ingin berbagi pendapat dan membagikan opini gua dan ngajak kalian diskusi untuk membahas tentang K-pop, khususnya Mighty Net Segala kali ini. Oke, segitu aja yang bisa gua bahas. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan share juga video ini dan nyalakan notifikasinya. Buat kalian juga bisa komen gimana pendapat kalian mengenai episode kali ini. Oke ya, thanks for watching. Gue Wisnu Arif. See you in the next video. Goodbye.